Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rikol Fandi dengan NIM 20 23 40 50, Prodi Perpustakaan Ilmu Informasi, Universitas Negeri Padang. Pada kesempatan kali ini saya akan merekomendasikan bahan bacaan bagi anak usia dini dan remaja. Buku yang saya rekomendasikan adalah Aku Radio Bagi Mamaku. Buku ini adalah karya dari Abinaya Gina Jamela dengan penerbit Georgia Pitului, Yogyakarta pada tahun 2018. Pertama yang membuat saya tertarik dengan buku ini adalah karena penulis buku Aku Radio Bagi Mamaku ini yang merupakan karya Abinaya Gina Jamela. Ini merupakan karya seorang anak yang berusia 9 tahun. Baru 9 tahun. Sastra anak barangkali selain merupakan tulisan orang dewasa dengan sudut pandang anak-anak, seperti yang sering kita temukan, juga merupakan tulisan anak-anak itu sendiri. Membaca Aku Radio Bagi Mamaku membuat saya percaya bahwa anak-anak juga bisa menyampaikan pandangan dan kritikan terhadap apa saja yang mereka lihat dan mereka rasakan. Dan tentu saja dengan kepolosan yang masih murni. Pada kumpulan cerita ini, Naya melalui tokoh Alenka di dalam cerita menyampaikan protes-protesnya terhadap hal-hal yang tidak ia sukai. Lebih banyak mengenai peraturan atau perlakuan orang dewasa di sekitarnya. Misalnya, kritikan terhadap penggunaan bahasa Inggris yang menurut Naya tidak perlu, seperti istilah studi tour yang dia sebut dengan pelajaran di luar kelas, dan penyebutan Miss Guru Les Bahasa Inggris Alenka yang terhadap inkonsistensi orang dewasa terhadap pengucapan sendiri yang kerap tidak dimengerti Naya. Di dalam buku tersebut, di dalam buku Aku Radio Bagi Mamaku ini, yang menjadi tokoh utama itu Alenka, dan Alenka digambarkan menjadi karakter anak yang begitu polos. Alih-alih dibuat sebagai tokoh yang selalu baik dan menjadi tauladan, Alenka justru memiliki kebebasan untuk menjadi anak kecil yang apa adanya. Alenka tidak senang dengan banyak aturan di sekolah, yang sering menjahili teman-temannya, yang akan marah ketika ada hal yang membuatnya kesal, kadang-kadang membuatnya mendapatkan hukuman. Dan Alenka yang suka berimajinasi seperti lazimnya seorang anak kecil. Buku ini menceritakan seharian seorang anak bernama Alenka yang duduk di kelas 1 atau disebut kelas pemula pada sekolah yang bernama TS atau Terbaik Senopa. Cerita pada buku Aku Radio Bagi Mamaku disajikan sangat sederhana dan mengambil tema yang tidak jauh dari keseharian dan lingkungan Alenka, yaitu lingkungan keluarga dan lingkungan sekolah. Yang sangat menarik bagiku pada buku Aku Radio Bagi Mamaku adalah cerita pada bab Aku Bosan Dengan Menu Bekalku. Karena pada saat di dalam bab Aku Bosan Dengan Menu Bekalku menceritakan bahwa si Alenka ini bersikap berani kepada kepala sekolah yang memarahinya karena tidak membawa bekal. Dia sangat memiliki sikap yang sangat berani. Dalam buku Aku Radio Bagi Mamaku ini adalah bahwa Alenka menceritakan tentang kesehariannya di lingkungan sekolah yang menurutku sangat berbeda dengan sekolahnya. Bersekolah di sekolah yang bernama Terbaik Senopa. Alenka berada atau sedang duduk di kelas 1 atau yang bernama pemula. Pada sekolah Terbaik Senopa ini memiliki nama-nama kelas yang sangat unik, yaitu seperti kelas 1 dinamakan pemula, kelas 2 dinamakan naik tingkat, kelas 3 dinamakan dengan jangan menyerah, kelas 4 dinamakan dengan dalam perjalanan, kelas 5 dinamakan dengan hampir sampai, sedangkan kelas 6 dinamakan dengan tingkat tertinggi. Pada penamaan kelas-kelas yang terdapat pada sekolah Terbaik Senopa ini sangat menarik dan merupakan ide yang bagus.
Namun pada umumnya kan setiap sekolah itu memiliki peraturan dan hukuman, seperti peraturan yang ada pada sekolah terbaik Sunopaini, yaitu siswanya diwajibkan untuk membawa bekal, dan apabila ada anak yang tidak membawa bekal maka diberi hukuman, yaitu berlutut di halaman sekolah sampai jam istirahat selesai. Yang menurutku hukuman ini sangat bodoh di cerita ini adalah, selain bagian dia menghadapi kepala sekolahnya adalah ketika mamanya bilang, setiap orang harus berani berbicara dan tidak boleh takut hanya karena dia anak-anak. Mamanya juga bilang, orang dewasa juga memiliki kesalahan atau juga melakukan kesalahan, dan anak-anak harus mengingatnya, harus selalu mengingatnya. Bagian itu menjadi favoritku karena aku setuju dengan kata-kata mamanya. Oh iya, dia juga menghadapi ibu temannya. Dia orang sangat berani. Aku tidak akan berani melakukan itu. Aku juga merasa kasihan kepada dia karena dia sering diejek di sekolahnya. Temannya suka menyembunyikan peralatannya. Dalam cerita, si Alenka juga memiliki teman yang bernama Linko yang pernah menarik kursinya ketika dia mau duduk. Dan menurutku itu sangat jahil. Alenka juga memiliki teman yang bernama Birnas. Dia pernah mengangkat rok sekolahnya. Alenka tinggi-tinggi sampai celana dalamnya kelihatan oleh anak-anak yang lain, dan yang melihatnya tertawa. Kasihannya si Alenka. Aku akan merasa sangat malu kalau ada orang melakukan itu kepadaku. Nakal sekali teman itu. Buku tersebut juga ada cerita yang menceritakan hukuman dari mama. Pada cerita hukuman dari mama ini ada bagian ketika teman yang bernama Bose menjambak rambutnya Alenka, dan anak-anak lain bersorak dan berteriak, "Ayo Bose, jangan kasih ampun. Ayo Bose." Dan di bagian ini sangat menyedihkan, dan aku sangat merasa kasihan kepada si Alenka. Alenka yang bersikap sangat berani, tidak mau diam, dan dia melawan balik dan menggigit tangannya si Bose. Aku merasa bangga kepadanya karena tidak mengalah. Tapi akhirnya dia dapat hukuman dari mamanya, yaitu hukuman untuk membuat cerpen. Si Alenka dihukum oleh mamanya membuat cerpen. Si Alenka menulis cerpen yaitu yang berjudul atau yang menceritakan tentang monster. Si Alenka menceritakan tentang sebuah monster tembok. Bagus dah. Bagus.